Halo, selamat pagi. Jadi, saya mau demoin untuk pemakaian atau penggunaan cara isi produk di kategori sale terbaru sama bestseller nih Kak. Ini itu kan website hellookstore.com yang akan diakses oleh publik ya sebagai website e-commerce dari Hellookstore official website e-commerce-nya. Nah, kalau misalkan kita baru pertama kali masuk ke websitenya itu tampilannya akan seperti ini. Ini kan baru satu produk ya. Jadi cara ngisinya untuk sale terbaru dan bestseller ini kita masuk ke halaman atau website dashboard di sini gitu. Dari semua list produk yang ada itu kita tinggal ubah aja nih Kak. Ubah terus nanti kita buat tagnya di sini. Misalkan saya taruh di sini sale. Jadi kita bisa setting sendiri nantinya gitu. Nah, untuk description kita skip dulu aja. Saya coba update di sini. Setelah saya update ya produk kedua ini ada dalam kategori atau tag sale. Pas kita balik ke website e-commerce-nya saat saya refresh, ini akan ada yang terbaru. Nah, ini dia masuk ke kategori atau tag sale gitu. Nah, kalau misalkan nanti mau dibanyakin tinggal diubah aja dari produk yang udah ada, jadi nggak harus upload lagi. Misalkan tagnya mau double, dia termasuk sale dan best seller juga. Pas kita update terus user nanti baru masuk ke halaman ini, itu akan tampil juga di sini gitu. Seperti ini, bisa sebanyak-banyaknya. Lalu untuk deskripsi tadi ya. Nah, kalau misalkan balik lagi ke halaman home Hello e-commerce-nya ini, kalau mau ngelihat yang lain itu kita bisa ke jacket misalkan. Ini semua produknya ada di sini dan loadnya juga sudah cepat sekarang untuk e-commerce-nya karena saya udah handle di bagian sini. Jadi setiap dia scroll itu akan menambahkan 20 produk. Jadi nggak langsung ribuan produk ada di halaman ini gitu. Dia bisa scroll semuanya. Misalkan user mau beli produk yang pertama ini, Hiruka Maroon Grey. Saat dia klik di sini, nah ini kan deskripsinya belum ada nih Kak untuk Hiruka Maroon Grey. Ini kita bisa isinya itu di dashboard lagi. Saya paste di sini tadi kan Hiruka Maroon Grey. Oke. Saya coba ubah terus tambahkan deskripsi. Misal warna marun atau bisa dibilang size available-nya atau ready-nya apa aja. Misalnya size available itu ada S, M, dan XL kayak gini contohnya. Setelah saya update atau bisa juga mau ditambahkan ke sale misalkan kita update terus kalau misalkan saya balik ke halaman ini saya coba refresh, ini sudah ada deskripsinya. Oke gitu. Kalau misalkan saya dari luar deh, misalkan saya user baru masuk terus saya buka yang ini, dia udah ada deskripsinya gitu. Nah, itu untuk menambahkan deskripsi dan juga mengatur tag untuk sale terbaru dan bestseller. Lalu kalau kita balik lagi ke halaman dashboard, itu ada tab baru di sini lambangnya keranjang belanja. Nanti di sini tuh akan ada transaksi listnya dari semua yang udah melakukan transaksi di website e-commerce gitu. Nah, mungkin kita bahas satu-satu yang bagian atas nih, Jumbotron display. Kalau misalkan kita ke halaman ini kan paling atas itu langsung sale terbaru dan bestseller ya. Jadi kalau saya coba tambahkan baik lagi ke sini, tambahkan ke Jumbotronnya, klik add image. Misal saya punya foto demokrat seperti ini, saya open aja. Nah, dia udah terupdate nih, terupload. Kalau misalkan saya balik ke halaman sini dan saya refresh, ini akan ada tampilan di sini Kak, gitu. Nanti jadi bisa kalau ada desain untuk gambar seperti ini yang besar bisa diupdate aja, diupload aja nanti lewat bagian Jumbotron display ini. Bisa ditambahkan beberapa lagi gitu. Misalkan ini
Nah, saya balik lagi, saya coba refresh. Itu nanti dia akan tampil juga di gambar selanjutnya, ada slide-nya gitu. Nah, ini otomatis auto slide untuk karuselnya. Oke, kalau misalkan mau saya hapus, saya klik icon delete merah ini aja. Saya klik lagi, saya balik lagi, itu pas saya refresh dia harusnya hilang gitu. Itu untuk tampilan carousel di e-commerce-nya lewat sini, Jumbotron display. Lalu selanjutnya itu kita akan bahas transaction list. Oke, kalau misalkan ada user, saya coba beli ya Ana navy gray tanpa deskripsi, nanti tinggal dia update aja. Terus jika sudah saya klik add to keranjang belanja, saya view keranjang belanjanya. Terus ini saya coba pilih untuk pengirimannya dan sudah terkalkulasi. Kalau misalkan saya coba pakai regular dari JNE, saya check out. Lalu saya coba lagi isi data dirinya, jalan ke depan, nomor, bapak, pembayaran lama itu 23 10 0897336640, emailnya email saya kasih note di sini. Ini hanyalah tes order kedua. Misalnya tadi saya sudah sempat tes yang pertama. Setelah saya konfirmasi, saya bisa melakukan pembayaran di sini. Nah, untuk pembayarannya itu seperti ini tampilannya. Lalu setelah saya continue, saya bisa milih nanti bayaran mau lewat apa. Nah, di sini kan masih sedikit ya, kayak nanti bisa diatur lewat Mitrans-nya. Saya di mode development itu udah coba banyak sih, bukan hanya GoPay aja, bahkan ada ShopeePay, Indomaret dan Alfamart. Nanti dilihat aja requirement-nya apa aja kalau misalnya kita mau assign pembayaran metode yang lain gitu, kecuali kartu kredit ya. Kalau kartu kredit itu kan agak sulit ya untuk di approve-nya juga. Dari saya pun masih belum di handle kalau kartu kredit, karena kemarin saya di mode development itu belum bisa untuk testing si kartu kreditnya, nggak diizinin dari sana karena saya nggak ada CV untuk ngetes waktu itu gitu. Nah, untuk sementara kita pakai virtual account, dan juga di sini ada GoPay, nanti bisa ditambahkan aja lewat Mitrans dashboardnya. Kalau misalkan saya coba bank transfer ini, misalkan Mandiri, saya coba Mandiri, saya klik lagi. Nah, di sini akan ada nih virtual account untuk pembayarannya. Saya complete paymentnya. Jika sudah, user tampilannya seperti ini, dia tinggal bayar aja. Nah, setelah ini tuh akan ada notifikasi ke akun email yang terdaftar untuk akun Mitrans gitu. Akan ada notifikasi ke sana dan juga ke pembelinya, ke customernya. Nah, saya sekarang nggak dapet nih kak notifikasi ke customernya. Untuk notifikasi dari sisi Hellook-nya bisa tolong dicek nanti masuk nggak email saya yang sekarang ini. Itu kalau misalkan nggak masuk, kayak yang sekarang saya nggak masuk nih sebagai pembeli, itu tolong disetting ya kak lewat Mitrans-nya. Mungkin ada beberapa yang belum di checklist di sana, karena seharusnya masuk notifikasinya gitu. Setelah saya masuk notifikasinya itu, misal kita balik ke halaman, kita refresh lah misalkan, kita refresh, atau seharusnya nggak harus refresh juga nggak apa-apa, tinggal klik ke tab lain atau balik lagi setelah itu. Nah, ini kan akan ada nih pembayaran yang terakhir tadi itu. Ini kalau misalkan kita lihat yang terakhir itu berarti yang atas ya. Yang atas itu statusnya menunggu update status, di mana user itu telah memesan tapi belum melakukan pembayaran. Itu bisa ngecek status pembayarannya lewat dashboard si Mitrans nanti kak gitu. Jadi kalau misalkan user udah melakukan pembayaran, nanti kakak bisa cek di sana. Itu akan ada notifikasi juga seharusnya kalau user melakukan pembayaran komplit dan expired, akan ada notifikasinya lewat email nanti. Dan jika pembayaran expired atau pembayarannya telah berhasil, kakak cek masuk uangnya atau saldonya,
kakak bisa update aja ke konfirmasi pembayaran, atau terserah ini dari kakak aja, dalam pengiriman pun nggak masalah gitu, karena di sini tadi usernya juga, kalau saya barusan kan belum login gitu. Kalau misalkan login, mereka bisa ngecek transaksinya secara real time gitu, harus login. Tapi karena saya tadi tanpa login, di sini saya nggak ada login sama sekali. Jadi kakak bisa terserah di sini mau konfirmasi pembayaran atau dalam pengiriman gitu. Ini untuk track record dari sisi admin Hellook aja gitu. Nah, pun kalau misalnya mau input resi, tinggal input aja nanti resinya. Misalnya satu dua tiga gitu. Dengan metode pembayarannya bank transfer mandiri. Ini ada nomor resi pengirimannya juga, jumlah total dan segala macamnya, dan juga ada alamat lengkap pengirimannya kemana gitu. Mungkin nanti kalau misalkan user yang belum login itu akan konfirmasi lewat WhatsApp, itu ke sini nanti gitu. Nanti mungkin dia bisa kasih ID transaksinya, kakak bisa cek apakah pembayarannya sudah selesai atau belum. Jika sudah, bisa kakak konfirmasi langsung aja ke mereka gitu, kalau pembayarannya sudah selesai gitu kak. Nah kalau misalkan tadi saya sudah update, pembayarannya akan berubah statusnya di sini, pesanan dikonfirmasi. Misal saya ganti ke dalam pengiriman, ini akan berubah dalam pengiriman gitu. Setiap ada transaksi baru yang statusnya itu menunggu update, itu berarti itu adalah transaksi baru tuh kak gitu. Belum pernah dicek juga. Untuk transaksi list mungkin itu aja yang bisa saya jelasin. Nanti kalau misalnya masih kurang jelas, karena sebenarnya pengennya Zoom meeting ya, tapi karena mungkin takutnya di sana lagi sibuk, saya buatkan video singkat saja dulu untuk sementara. Dan kalau misalkan ada pertanyaan, bisa ya ditanyakan saja nanti lewat WhatsApp. Mungkin sekian aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.